Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan memberikan khotbah singkat yang akan saya ambil dari kitab Roma. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat siang hari ini hamba akan men-sharingkan firman-Mu, sebagian daripada firman-Mu. Biarlah ini ya Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami dan perlengkapi hamba lidah mulut bibir hamba. Biarlah Engkau ya Roh Kudus yang berkata-kata dan mengurapi hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membagikan di sini firman Tuhan dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Judul perikopnya adalah lebih dari pemenang. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan dengan cepat. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak akan menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya mayat, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihani kita. Sebab aku yakin bahwa tidak baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Ya Bapak Ibu sekalian, bila kita baca renungan firman Tuhan pada siang hari ini, lebih daripada pemenang. Ya kalau kita lihat, wah susah sekali ya dengan kondisi saat ini, di mana masa pandemi, banyak hal-hal yang terjadi ya Bapak Ibu. Di rekan saya di kantor, bahkan di sekitar rumah komplek ini banyak yang sudah di PHK, bahkan ada yang kena pengurangan, ada juga pemotongan gaji, sehingga menimbulkan masalah keuangan. Ada juga masalah keluarga karena pandemi ini krisis, ada masalah keluarga, suami istri yang bertengkar, bahkan mungkin ada juga yang sampai menggugat cerai ya. Kalau di berita-berita saya lihat sudah banyak itu. Dan ada juga ya Bapak Ibu yang sampai karena pandemi ini menderita sakit, bahkan ada yang OTG hingga dia di karantina, dan itu mengakibatkan seluruh keluarganya mengalami stres. Ya hal ini pernah juga saya alami dan nanti saya akan saksikan. Lalu Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa melalui masa sulit ini? Apalagi buat kita nih, khususnya umat-umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan buat kita agar kita seperti firman Tuhan ini menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang? Apa ya? Nah Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya akan membagikan dua hal di sini, dua kunci ya buat kita supaya bisa menjadi umat pemenang. Yaitu pertama, Bapak Ibu di sini di ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Wow, Bapak Ibu saudaraku sekalian, Bapa di surga menyerahkan anaknya kepada kita supaya kita itu diselamatkan. Bapa itu menyerahkan anaknya. Saya sendiri kalau menyerahkan anak saya untuk berkorban sesuatu, mikir-mikir dulu, awas loh gitu ya. Tapi ini Bapa di surga menyerahkan anaknya kepada kita supaya kita diselamatkan. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita sebagai umat Tuhan justru harus punya keyakinan dan punya percaya bahwa Tuhan itu sudah menyerahkan anaknya, berarti dia sangat percaya sama kita. Dan artinya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ubah keyakinan kita sama Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita, memelihara kita, sampai dia mengorbankan anaknya untuk kita agar kita diselamatkan. Dan yang poin kedua yaitu Bapak Ibu, saya ambil di sini dari ayat ke-37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Dan di saat itulah tandanya bahwa kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, kita harus mengasihi Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Di saat kita mengasihi Tuhan, berarti kita punya komunikasi, punya relasi, punya hubungan yang baik sama Tuhan. Orang yang saling mengasihi, saling cinta, saling mengasihi dengan lainnya ya, apalagi kalau suami istri. Nah, itu berarti punya hubungan komunikasi yang baik. Nah, bagaimanakah hubungan kita sama Tuhan? Komunikasi kita sama Tuhan, relasi kita, doa kita, kemudian pujian penyembahan kita sama Tuhan, apakah sudah berlangsung dengan baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hal-hal ini sudah saya alami. Saya akan saksikan Bapak Ibu, di mana saat-saat kami sekeluarga mengandalkan Tuhan, bahwa benar Bapak Ibu, kuncinya adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Dan apalagi di saat-saat ini banyak waktu luang yang kita sediakan, banyak waktu luang yang banyak tersedia untuk kita punya hubungan intim sama Tuhan. Untuk itu terus kita berdiam diri, duduk di dalam hadirat Tuhan seperti gembala kita katakan ya, supaya kita bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan pun akan memberikan jalan keluar, bahkan pintu-pintu yang saat ini tertutup akan Tuhan bukakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ini pernah kita alami di saat pandemi saat ini. Orang-orang mungkin pada saat ini wah susah, keadaan ekonomi serba sulit, tapi luar biasa Bapak Ibu, apa yang dialami oleh istri saya bahkan memberkati buat keluarga saya. Istri saya udah hampir 1 tahun lebih dia itu menjadi agent properti, dan teman-temannya semua itu melakukan penjualan properti berhasil semuanya. Ada yang goal, ada yang sampai berapa ratus juta, ada yang sampai puluhan ratusan juta Bapak Ibu. Dan istri saya stres sampai tidak yakin lagi mau mengundurkan diri Bapak Ibu, karena nggak ada lagi yang mau beli rumah. Apalagi udah mulai masuk ke pandemi saat ini, udah orang jualan susah. Tapi itu luar biasa, di saat istri saya terus berdoa, terus yakin sama Tuhan, terus berdoa, kan firman Tuhan bilang, mintalah maka akan beri, carilah maka akan berikan kepadamu, ketuklah maka akan dibukakan bukakan pintu bagimu. Dan luar biasa Bapak Ibu, di saat pandemi saat ini ada pembeli yang dibawa oleh Tuhan untuk membeli salah satu rumah yang diiklankan oleh istri saya. Bahkan pembelinya itu membeli secara tunai, dan hasilnya pun diterima langsung oleh istri saya, beda dengan yang lain mungkin bertahap. Dan luar biasa, hal ini menjadi jawaban doa buat istri saya. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa harus mengandalkan Tuhan, berdoa, minta terus sama Tuhan. Dan kesaksian yang kedua Bapak Ibu, saat pandemi ini saya juga mengalami COVID. Saya terpapar, dan akhirnya efeknya semua keluarga saya itu satu rumah saya dikarantina, istri dan anak saya. Dan akhirnya kami berjuang, berdoa, minta pertolongan sama Tuhan. Saya pengerja, saya mengalami stres juga, bagaimana pengerja kok bisa kena COVID. Istri saya juga sampai nangis-nangis, ini kok jadi sampai istri sama anak-anak semua di tes rapid segala macam. Tapi akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, di saat kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandal Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepadanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Dan itu terjadi Bapak Ibu, di saat kami berdoa bersama berkeluarga, minta sama Tuhan, pertolongan sama Tuhan supaya kami semua sembuh. Akhirnya puji Tuhan, setelah melalui beberapa kali tes negatif, 2 kali negatif saya swab, saya udah 3 kali swab, istri saya sama anak-anak saya 2 kali rapid, hasilnya semua negatif. Puji Tuhan, haleluya. Semuanya itu karena doa, dan akhirnya mujizat terjadi dalam hidup kami sekeluarga. Bapak Ibu sekalian, percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan menjadikan kita umat yang lebih daripada pemenang. Dan saya yakin di saat kondisi ekonomi mungkin saat ini yang dialami Bapak Ibu sekeluarga, ingatlah selalu bahwa firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terus ingat, pertama, kita terus mengandalkan Tuhan, dan yang kedua, memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan dan keselamatan buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin.